Halo Pak Habis dan teman-teman. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil tugas UTS saya, yang mana adalah tentang analisis industri dari video yang telah ditentukan oleh Pak Hafiz. Ya, di videonya itu adalah salah satu konten dari Timothy, yang mana dia berbicara tentang 5 industri yang sangat memiliki prospek di masa depan. Ya, 5 industri ini itu ada banyak ya, tapi di sini saya hanya akan memilih 3 industri saja. Nah, industri yang akan saya pilih itu adalah AI, kemudian biotech, dan energi terbarukan atau renewable technology. Nah, oke, masuk slide-nya. Nah, ya, analisis di tugas kali ini, di ujian kali ini itu saya akan menggunakan 4 framework, maaf. 4 framework tersebut adalah Five Force Porter, Generic Strategy dari Porter juga, terus Blue Ocean Strategy, kemudian Market Signal. Nah, next. Ya, perkenalkan nama saya Michael Gisernado dengan NIM 141-Duda0393 ya. Nah, sebelum kita mulai ke pembahasan analisisnya, ya, kita akan bahas sedikit kembali ke teori dari framework yang saya gunakan, yaitu Porter's Five Force. Nah, 5 kekuatan Porternya ada 5 ya, namanya 5 ya, ada 5 komponennya, yaitu yang pertama adalah pendatang baru, kemudian kedua pemasok dan pembeli, kemudian substitusi, kemudian persaingan internal. Nah, dari kelima ini itu akan memunculkan suatu daya tarik. Apakah nantinya industri ini akan mudah untuk dimasuki seorang atau perusahaan datang baru, kemudian apakah pemasoknya itu mudah dicari atau sulit, apakah pemasok memiliki kekuatan yang sangat kuat, atau kita sebagai pengguna dari pemasok itu lebih kuat di situ. Nah, kemudian yang ketiga adalah pembeli. Nah, pembeli ini kita, yaitu si penggunanya. Apakah si pembeli ini bisa menuntut sesuatu sehingga memiliki kekuatan yang lebih besar, atau malah kita sebagai pembeli ini hanya ngikut-ngikut aja yang dikeluarin dari perusahaan atau dari industri ini, perkembangannya ikut-ikut aja, kita nggak bisa nuntut. Nah, kemudian komponen yang keempat yaitu substitusi. Nah, ini apakah di industri ini itu memiliki substitusi lainnya, seperti misalnya beras bisa digantikan kentang. Nah, apakah seperti itu atau tidak? Apakah substitusinya mudah dicari atau tidak? Gitu. Dan apakah memungkinkan atau tidak dalam jangka panjangnya atau jangka pendeknya? Nanti bisa dianalisis juga. Nah, kemudian persaingan internal ini bagaimana ketatnya persaingan? Apakah di sana ada pemain yang sangat kuat, yang memiliki modal paling besar, bahkan sudah memiliki citra di depan para konsumennya di industri tersebut, seperti itu. Jadi ya susah untuk bersaing dalam situ karena musuhnya terlalu besar. Next yaitu Porter's Generic Strategy. Nah, ini adalah sebenarnya basic dari, kalau menurut beberapa kuliah yang lalu itu, generic strategy ini menjadi strategi pertama yang mengembangkan berbagai teori strategi, framework strategik yang dikembangkan oleh Porter, atau mungkin bisa jadi juga sebagai referensi para ahli yang lain. Nah, dalam generic strategy Porter ini ada 3 komponen. Pertama yaitu cost leadership, di mana kita sebagai perusahaan itu, sebagai produsen, sebagai penggerak industri itu memilih untuk menggunakan keunggulan di harga, yaitu dengan harga yang produksi rendah tapi memiliki keuntungan yang besar. Jadi kita memotong dari produksinya, dari operasionalnya. Nah, itu. Kemudian differentiation itu apakah kita sebagai penggerak atau perusahaan, yaitu
memiliki sesuatu yang unik yang bisa dianggap di perusahaan atau kompetitor lain tuh nggak ada. Jadi kita memiliki pembeda di antara lainnya, di antara pesaing-pesaing kita, di antara industri yang mungkin hampir mirip itu. Kemudian fokus strategik. Nah, ini fokus ini lebih ke luxury brand. Nah, fokus ini itu lebih ke kita memfokuskan barang ini untuk pasarnya siapa, sehingga kita bisa lebih ke bodo amat harganya. Ini sebenarnya kalau tentang harga itu hampir mirip sama differentiation, yaitu di mana harga itu bukan jadi patokan utama. Jadi kita tidak menggunakan harga yang rendah, tapi malah biasanya dengan fokus ini harganya malah semakin naik. Seperti contohnya Lamborghini, teman-teman. Nah, Lamborghini itu kan pasarnya udah jelas, orang-orang kaya, punya duit, terus harganya ya udah dinaikin aja. Ya sebenarnya sama-sama mobil, cuma ya mungkin powernya beda, ya itu luxury car lah. Tuh, kemudian Blue Ocean Strategy. Nah, ini strategi dengan menciptakan pasar baru melalui inovasi value-nya. Nah, jadi dulu waktu iPhone muncul pertama kali dengan touchscreen phone-nya itu menciptakan pasar baru dengan meningkatkan nilai bahwa suatu HP ini nggak melulu pakai keypad loh, ada yang pakai touchscreen, lebih gampang, lebih simple. Kalian cukup dalam satu layar itu kalian udah bisa ngetik, bisa ngelihat macam-macam. Ya, gitulah. Kemudian market signal. Nah, market signal ini bagaimana kita menganalisis dengan melihat sinyal-sinyal atau rangsangan-rangsangan yang ada di industri. Nah, ya ini penjelasan singkatnya, yaitu sinyal strategi dari perusahaan dan pasar yang menunjukkan arah industri. Jadi di industri ini sinyalnya gimana nih, kondisinya bagaimana, apakah rangsangannya bagus atau tidak, apakah positif atau negatif, itu. Kemudian kita langsung aja masuk ke analisisnya, yaitu industri yang saya pilih yang pertama adalah artificial intelligence atau AI ya. Pertama saya akan menggunakan framework yang pertama, yaitu Five Force of Michael Porter atau Five Force aja lah nilainya ya, yaitu yang pertama karena ada 5, yaitu pendatang baru. Ya, tingkat untuk pendatang baru ini masuk itu tinggi karena ya kebutuhan cloud dan open source itu sangat dipermudah aksesnya, sehingga si anak baru itu mudah untuk mengembangkan dan mencari sumber-sumber untuk melakukan bisnisnya di AI ini. Ya, sekarang udah banyak lah AI yang di Indonesia ya, kayak misalnya kata.ai kalau nggak salah itu. Ya, kemudian memasoknya itu tinggi ya, karena seperti yang kita tahu untuk memproses suatu AI itu membutuhkan alat atau device processing yang sangat, ya kalau mau bagus ya bagus banget. Nah, yang mana sejauh ini chip paling bagus untuk kebutuhan AI ini itu adalah dari Nvidia. Ya, itu untuk kebutuhan chip utamanya kecerdasan, karena sejauh ini Nvidia itu memang masih bagus ya, dan Nvidia itu ya udah lama lah bergerak di bidang seperti itu. Kemudian AI ini kan yang namanya AI itu kan suatu processing data, mengolah data yang kemudian dikembalikan untuk informasi kembali yang sudah diproses, atau membentuk suatu perintah ketika itu berupa barang fisik atau robot misalnya. Nah, ini berarti si perusahaan AI ini membutuhkan yang namanya cloud, yang mana mereka mengumpulkan data-data sehingga mesin AI-nya bisa bekerja dengan baik dengan sumber dari data-data yang telah dikumpulkan. Seperti misalnya GPT itu kita misalnya mau ngerjain tugas A, itu nanti kan kita nyari source-nya dari macam-macam, dari database yang sudah ada, misalnya dari database Google, nanti ada misalnya harus cari dari Reuters dan lain-lain seperti itu. Kemudian membelinya sedang ke tinggi. Ya, ini stripnya lupa saya ganti ya, karena saya mikir cepat. Jadi
tingkatannya pembelinya sedang dan tinggi. Ini maksudnya adalah lumayan banyak ke banyak tuh. Dan kekuatannya itu sedang tinggi. Jadi tuntutannya itu lumayan besar, tapi juga nggak besar banget kadang, karena ya dunia AI ini kan mau dibilang baru juga enggak, tapi juga baru top-topnya kan belakangan ini kan, ya kan. Nah, jadi kekuatannya itu dari si pembeli ini itu ya cukup tinggi lah, let's say. Nggak tinggi banget, tapi cukup tinggi. Nah, jadi perusahaan itu masih memiliki daya tawar yang tinggi karena pengembangan-pengembangan yang baru itu si konsumen ini belum terlalu sadar lah, belum memahami secara dalam. Jadi mereka belum bisa menuntut terlalu tinggi seperti itu. Kemudian produk penggantinya, nah ini substitusinya ini tingkatannya cukup sedang karena tergantung aplikasinya dan bagaimana suatu developer itu mendevelop aplikasi atau website atau semacamnya. Apakah AI-nya itu dalam tingkatan yang bagus atau tidak? Seperti sekarang yang dulunya itu kita berpatokan pada ChatGPT. Mana kan? ChatGPT. Nah, ChatGPT. Kemudian belakangan ini di tahun 2025 atau 2024 akhir itu Cina. Nah, ChatGPT ini kan berasal dari Amerika. Nah, kemudian Cina memiliki ide untuk memberikan pilihan lagi nih. Untuk iklan aja. Nah, ini DeepSeek. Nah, itu. Jadi sekarang ChatGPT bukan jadi pilihan utama, tapi memiliki pengganti, yaitu DeepSeek. Yang mana saya setelah merasakan sendiri itu antara ChatGPT dengan DeepSeek, itu DeepSeek lebih menarik lah, karena dia lebih mendalam ketika memberikan seperti jawaban-jawabannya itu lebih baik lah daripada GPT, karena GPT itu biasanya bahasanya masih berantakan. Betul. Nah, kemudian persaingannya ini sangat tinggi karena beberapa tahun belakangan ini itu semakin banyak orang mudah untuk belajar developing app, developing AI, developing website itu lebih mudah. Dan untuk inovasinya itu juga sejauh ini masih belum ada batasnya, karena ya semakin tambah waktu semakin tambah banyak hal-hal baru yang muncul sehingga banyak inovasinya. Dan ya seperti yang saya katakan tadi, untuk belajar yang namanya membuat suatu program AI, suatu aplikasi AI itu sangat mudah karena banyak kelas yang sudah memberikan pengetahuan secara mendalam untuk membuat ini nih. Atau at least ya kalau kita sebagai pengusahanya ya freelancernya lah, kita sebagai developernya, personnya. Jadi persaingannya sangat ketat, sangat tinggi karena mudah, dan bentuknya ini modalnya nggak kayak pabrik ya. Pabrik itu kan pabrik itu kan butuh yang namanya lahan lah, bangunan lah, modalnya gede lah. Kalau ini kan cukup beli, kalau kita berbicara website kita beli domain, kita beli ya domain dan lain-lainnya. Itulah, saya kurang paham, saya lupa. Selanjutnya ya, AI ini dibaca atau dianalisis dari jaringan strategi ini memiliki algoritma yang unik, yang mana menjadi solusi spesifik industri. Karena AI ini kan bentuknya banyak nih, seperti yang saya katakan tadi. Dia bisa berbentuk pengolahan menjadi data kembali atau informasi kembali, atau menjadi suatu kegiatan fisik. Kegiatan fisik ini maksudnya adalah robot. Makanya di sini sebagai solusi spesifik industri, misalnya kita bergerak di bidang manufaktur, kita bergerak di bidang kalau dari videonya Timothy sih penjahit, itu tuh robot.
AI itu menjadi solusi karena mereka nggak akan demo, mereka nggak akan digaji, mereka nggak akan minta istirahat, ya mereka cuma minta di maintenance doang, dan maintenance itu nggak tiap saat lah, mungkin seminggu sekali kalau tingkat jam kerjanya tinggi, terlalu tidur lah ya, mudah sobat itu. Kemudian seperti misalnya dalam entry data itu AI udah bisa ngelakuin dari yang disampaikan oleh Timothy. Nah, sama juga seperti di rumah sakit itu bisa digantikan oleh robot AI. Rumah makan sebagai servernya, bahkan masaknya pun itu sudah bisa juga. Kan dulu pernah ada viral video orang masak nasi goreng, dia pakai pengaduk otomatis yang muter-muter itu. Ya, itu salah satu bentuk otomatisasi, ya bisa dibilang belum AI sih, cuma itu adalah bentuk kecil dari perubahan industri, dari solusi spesifik industri. Nah, kemudian fokus. Nah, jadi strateginya itu adalah fokus yang kedua. Itu fokusnya itu dia tidak mempertimbangkan biayanya, tapi AI ini bisa difokuskan untuk kesehatan, keuangan, dan lain-lain. Nah, itu kan tergantung perusahaannya nanti biaya seberapa terus pakainya. Kemudian Blue Ocean itu AI-nya itu generatif, ya seperti ChatGPT lah yang udah kita lihat. Ya, dia adalah sebuah pembaru dalam industri menciptakan pasar baru. Ya, AI generatif ini kan muncul menjadi suatu hal yang wah dulu, karena akhirnya komputer itu bisa sangat berguna teman-teman, akhirnya bisa melakukan otomatisasi, bisa membantu kita menjawab, kita nggak perlu googling ala-ala dan lain-lainnya, kita butuh penjelasan coba tinggal kasih prompt sana, terus di-generate, diolah sama si GPT-nya oleh AI-nya. Itu kan suatu inovasi yang tinggi sehingga menciptakan pasar baru, dan akhirnya sekarang muncul banyak pesaingnya. Namanya pasar baru, namanya pasar, dan udah dimasuki, siap-siap punya pesaing. Nah, kemudian market sinyalnya, nah bisa dilihat dari Q1 berarti ya awal-awal tahun ini 2025 ini untuk laba dari SK Hynix yaitu di Q1 2025 naik 158%, bukan 100% lagi, 158. Gede, udah 100% ditambah 58%, udah balik modal ditambahin modal setengah lebih. Nah, itu ya karena si Hynix ini dia memproduksi chip AI ya, Nvidia. Di sangat bergantung untuk pengembangan AI, karena sekarang negara-negara mulai mengembangin AI-nya sendiri kan, kayak Cina kemarin bikin DeepSeek, US itu punya ChatGPT, terus mungkin besok Indonesia tuh udah ada kata AI.ai itu seperti itu. Jadi sinyalnya itu mengarah ke industri yang akan berkembang, karena ya dilihat prospeknya juga semakin ke depan. Kita udah lihat sekarang beberapa pabrik di luar negeri mulai melakukan otomatisasi dengan robot-robot ya. Dan di lain itu pemanfaatan AI ini sudah sangat luas lah, bahkan bisa mencapai di tingkat manajerial. Kalau seorang di tingkat manajerial itu bisa menggunakannya dengan bijak dan bisa manfaatnya dengan benar dan tepat, efisien dan efektif. Nah, itu next. Nah, kita masuk ke pasar yang kedua, yaitu bioteknologi atau biotech, ya itulah. Di sini seperti yang tadi menggunakan 5 force dulu, yaitu 5 force Michael Porter itu dengan 5 komponennya, yaitu pendatang baru.
di dunia biotech ini merupakan dunia yang harus hati-hati, karena kalau tidak ini akan berbahaya. Ya, let's say kita bikin vaksin untuk suatu virus, dilalah kebetulan vaksin yang kita buat itu malah bikin orang lumpuh. Ya kayak vaksin COVID-19 kemarin, COVID-19 kemarin. Itu kan dikatakan bahwa 5 tahun depan, 10 tahun depan itu akan mengalami mengalami suatu penyakit karena kita pakai vaksin dari perusahaan A, B atau C atau itulah, atau vaksin tahap 1, 2, 3 itu bisa menyebabkan itu. Nah, itu akan sangat berbahaya. Sehingga dengan risiko yang sangat besar dan kerumitannya dalam bioteknologi, ya kita merancang suatu biologis itu tuh susah. Bahkan kita buat senjata yang untuk mendestroy suatu aja itu susah untuk mengembangkan yang namanya hal yang menggunakan bio. Karena bio itu adalah kehidupan yang diciptakan oleh Tuhan melalui alam. Ya, sehingga pendatang-pendatang baru itu agak kesulitan, agak takut ketika mau masuk. Karena resikonya gede. Daripada aku tombok, mending aku golek lihat nih, mending aku cari lainnya daripada aku tomboknya apa ya, daripada aku ganti rugi banyak, mending aku cari industri yang aman-aman aja, no? Daripada bikin obat malah salah obat, no? Bikin kok di perkembangannya bioteknologi itu nanti CRISPR atau edit genetik editing, nah, malah diedit, kita nyoba ngedit genetik malah jadi kromosomnya kurang dan jadi special force, kan malah jadi perkara, masuk pengadilan, kena kasus, ganti rugi, belum di penjara. Kalau di penjara belum, kalau nggak bisa bayar suruh hukuman seumur hidup, ya kan susah ya. Jadi pendatang barunya itu tingkatnya rendah karena ya masih takut, dan untuk pengembangannya aja susah dan mahal. Ya, modalnya mahal teman-teman ya, karena saya juga dulu SMA-nya IPA, jadi saya cukup mengetahui bagaimana biologi itu bekerja, berbagai sistemnya, berbagai caranya, berbagai alamiahnya suatu biologi itu seperti apa. Ya, juga tadi itu berkaitan dengan regulasi, sama dengan seperti pengadilan tadi. Ketika pemerintah memberikan regulasi yang sangat ketat, ya karena biologi ini kan menyangkut kehidupan, entah kehidupan itu hewan atau manusia. Kalau kita berbicara genetik editing, berarti kita berbicara tentang manusia. Kita sebagai, misalnya saya mau punya anak, itu mau seperti apa, itu bisa diedit. Nah kalau nganti salah, dalah ganti rugi, ya lah, ganti rugi, pengadilan selesai, rugi malah kena lagi, ya kan, malah anaknya jadi special force, malah bingung, ya kayak gitulah teman-teman. Ya intinya mahal plus regulasinya ketat karena menyangkut kehidupan makhluk hidup. Ya itu menyangkut kehidupan dari makhluk yang ada di bumi atau di dalam suatu negara. Kalau kita berbicara editing genetik itu bisa menyentuh ke manusia, sehingga regulasi suatu negara kan yang seharusnya itu kan melindungi segenap bangsa di negaranya, segenap manusia di negaranya. Sehingga ketika itu tentang manusia itu jelas sangat dibatasi, sehingga sulit untuk pendatang itu menyesuaikannya. Dan ya menyesuaikannya, karena untuk menyesuaikan itu juga kadang membutuhkan modal ya. Kayak misalnya kita punya genetik editing nih, nah itu akan susah ketika kita menemukan suatu metode, tapi metodenya itu tidak bisa dilakukan dengan regulasi di suatu negara, misalnya Indonesia. Nah, Indonesia menuntut kalau kamu mau bisnis ini di sini, kamu harus pakai metode B. Nah, tapi ternyata metode B ya mahal, astaga, nggak jadi masuk, mending ganti industri saran saya.
Itu. Kemudian masuknya sedang, tingkat kekuatannya sedang. Itu ya seperti yang saya bilang tadi, R&D-nya mahal, jadi tergantung bahan dan kebutuhannya, alat khususnya seperti apa. Seperti kalau misalnya kita editing genetik ya gitulah, nggak susah-susah gitu, seperti itu. Kemudian pembelinya tinggi karena bioteknologi ini kan juga berkaitan dengan obat-obatan, kesehatan, fasilitas kesehatan dan lain-lain. Nah, jelas pembelinya memiliki kekuatan tinggi karena biasanya pemerintah itu memiliki yang namanya Kementerian Kesehatan. Kalau sampai nggak punya itu aneh, pemerintahnya unik gitu. Ya, untuk pemerintahan kita di Indonesia ini memiliki Kementerian Kesehatan yang mereka bekerja sama dengan banyak lah perusahaan-perusahaan kesehatan di nasional, lokal maupun di internasional. Seperti kalau kemarin tuh kita dapat vaksin Pfizer yang mana dari lupa saya negaranya, itulah dari luar negeri. Kemudian dalam bisnis ini tentunya karena memiliki asuransi itu sangat dibutuhkan, karena ketika terjadi kegagalan asuransi ini bisa mendekengi, bisa membantu untuk menutup kerugian kita, atau misalnya kita kena masalah ya asuransi yang bergerak kita buat dimanipulasi asuransinya itu masih bisa. Ya tinggal caranya gimana nanti belajar, saya juga nggak tahu. Tapi ya itu, pemerintah dan asuransi itu punya kekuatan besar karena pemerintah juga bisa menuntut melalui regulasi, dan ketika sudah deal pemerintah akan menanyakan kembali positifnya untuk aku tuh apa lagi, masa tuh main dua tuh. Dia asuransi juga punya kekuatan besar menawarkan, ya kalau kamu berani silakan. Kemudian produk penggantinya itu rendah karena bioteknologi ini jarang ya. Kayak vaksin COVID-19 itu ya memang kalau obatnya itu COVID itu tergantung bagaimana sistem imun tubuh kita, bagaimana tubuh kita itu bereaksi dengan virus tersebut. Jadi kalau obatnya itu bisa beda-beda tiap orang. Ya karena saya sendiri belum pernah kena COVID ya, jadi saya nggak tahu rasanya atau obatnya apa. Penggantinya rendah karena risikonya besar, dan kalaupun penggantinya ada substitusi tradisionalnya itu biasanya kurang efektif dan tidak menjamin keselamatan orang tersebut yang bersangkutan. Seperti itu. Kemudian persaingan tinggi. Oh ya, kembali lagi ke pengganti ya, kayak vaksin COVID-19 ya cuma ada vaksin COVID doang yang dikeluarin itu dari Pfizer dan AstraZeneca dan lain-lain seperti itu. Kemudian ada persaingannya itu berada pada level yang tinggi karena dengan berjalannya waktu ditambah dengan bantuan AI itu inovasinya sangat mudah dikembangkan, dan paten itu sangat mudah didapatkan. Bahkan kita bisa mengambil barang orang lain lalu kita patenkan, itu nggak patut teman-teman. Astagfirullah. Nggak baik. Selanjutnya, bioteknologi saya analisis dengan generik strategi, yaitu saya di bioteknologi ini jelas diferensiasi. Ya harganya kita nggak mungkin pakai bioteknologi itu pakai cost leadership itu sepertinya sangat tidak mungkin, karena pasti harganya akan sangat tinggi karena modal untuk R&D-nya sudah mahal, alat-alatnya mahal, dan orang untuk belajar ke sana mahalnya setengah mati. Alamak. Tuh. Ya, untuk diferensiasinya fokus inovasi terapi terbaru. Nah, bisa seperti kanker itu kan belum ada obatnya pasti. Saat ini masih menggunakan kemoterapi untuk mengurangi, menghambat dan menghentikan atau bisa membunuh dari sel-sel kanker tersebut. Nah, sehingga diferensiasinya nanti kedepannya adalah menciptakan terapi yang baru yang mana bisa menyembuhkan, dan sekarang ini kan kemo itu kan belum tentu orang itu sembuh secara total, bisa juga pada akhirnya orang ini menyerah secara fisik dan goodbye.
Jadi kemo ini masih belum pasti. Jadi diferensiasi kedepannya adalah inovasi terapi baru yang lebih menjamin bahwa kowe nek nganggo terapi iki jelas iso, jelas mari, jelas sembuh kalau kamu pakai. Alah, kalau kamu pakai terapi yang baru ini, inovasi terbaru itu kamu jelas sembuh, pasti sembuh. Tidak seperti kemo yang mana udah rambutnya jadi gundul belum tentu nanti sembuh. Dan strategi yang kedua adalah fokus. Nah, ini fokus ke penyakit langka ya, seperti sebenarnya kalau kanker itu nggak terlalu langka ya, karena itu tinggal diaktifkan sebenarnya dalam tubuh kita. Kalau menurut saya, sejauh ini saya menangkap dari penyakit langka itu mungkin seperti ya mungkin bukan penyakit ya mau saya sebutkan, tapi kelainan genetik itu juga bisa, seperti special force itu kan juga membutuhkan special force ya, membutuhkan editing genetik ketika sudah jadi. Kemungkinan besar besok itu bukan prediksi anakmu ini akan jadi special force atau enggak. Mungkin saya akan bicara agak sedikit menyakitkan ya, seperti itu, sehingga diprediksi kamu bakal jadi anak jadi special force atau enggak? Oh enggak. Oh iya. Kalau iya, ini mas bisa diedit nih mas, caranya ini biayanya jelas, nggak mungkin pakai cost leadership yang pasti harganya mahal, nggak mungkin murah. Untuk belajar aja orang modalnya gede gitu. Dan targetnya langka lainnya itu seperti enggak kanker itu sih, kanker nanti bisa temukan obatnya. Terus mungkin kalau misalnya ada kayak COVID kemarin itu ya langsung ketemu obatnya, bukan vaksinnya, bukan untuk pencegahannya, tapi untuk menyembuhkannya, cure-nya. Tuh. Dia penyakit langka lainnya itu mungkin kolera dan lainnya, obatnya yang ditemukan, bukan vaksinnya. Karena vaksin itu kan untuk mencegah sebelum kena. Kalau udah terlanjur kena divaksin, nggak bisa dong, malah bisa tewas orangnya. Aduh. Tuh. Kemudian strategi selanjutnya itu Blue Ocean, yaitu terapi genetik dan CAR-T itu membuat pasar baru tanpa banyak pesaing, karena terapi gen dan CAR-T ini kan memainkan genetik manusia sebelum lahir. Jadi ini sulit untuk dilakukan karena modalnya gede, untuk belajar kesana juga butuh banyak, sehingga gaji dokternya harus besar, gaji saintisnya juga harus banyak. Seperti itu. Kemudian strategi selanjutnya adalah market signal. Nah, bisa dilihat di tahun 2025 ini yang mana masih baru berjalan 4 bulan ini, proyeksi pasar globalnya yaitu berada di 564 miliar US dollar, yang mana ini menggambarkan bahwa ini bisnis menjanjikan loh, cuma modalmu butuh gede. Nah, ya modal itu yang PR ya kan. Nah, gitu. Next. Nah, cukup capek ya saya ngomong. Ya, selanjutnya adalah industri energi terbarukan ya. Sama seperti tadi menggunakan Five Force Michael Porter ya. Tuh. Pendatang barunya itu sedang ketinggi kekuatannya. Karena energi terbarukan ini bukan suatu hal yang baru ya, Bang. Udah lama. Saya aja dulu waktu SMP itu mau nyoba bikin yang namanya panel surya untuk di rumah, untuk kecil-kecilan lah, untuk apa gitu. Cuma ternyata dulu modalnya masih gede, saya masih SMP, susah, malah saya bikin drone. Unik memang saya ini ya. Benar yang saya tulis di PPT, sedang ketinggi itu karena regulasi. Seperti negaranya apakah membolehkan menggunakan energi terbarukan atau harus menggunakan energi fosil, energi dari pertambangan. Tergantung bagaimana negara itu meregulasi dari energi terbarukan. Kalau nggak salah itu di Indonesia itu ada RUU EBT ya,
itu tentang energi baru. Kemudian memasoknya itu rendah ke sedang, ya banyak penyedia komponennya seperti saya bilang tadi. Saya bahkan SMP sudah kepikiran untuk bikin energi terbarukan nih berupa panel surya. Kalau kayak kincir angin ya, di rumah saya ini anginnya sedikit pasang surut ya anginnya. Ya ini kayak bisa dilihat ini mesin saya ini kadang-kadang kipas, kadang-kadang enggak. Ya dan butuhkan space yang cukup banyak. Ya sebenarnya panel pun juga butuh space banyak ya, cuma ya lebih gampang lah pemasangannya. Bahkan saya logikanya pun sudah paham. Logikanya mudah lah dipelajari. Kalau turbin itu saya sedikit bingung ya. Rendah ke sedang itu karena penyedia komponennya banyak, jadi banyak yang menawarkan, banyak dicari, mudah dicari. Itu seperti saya mau bikin panel surya dulu itu saya carinya cuma di waktu SMP itu masih ada Bukalapak, saya masih pakai Bukalapak itu banyak. Kemudian SMA saya juga iseng-iseng nyari lagi Tokopedia. Sekarang pun masih Tokopedia banyak. Jadi komponennya ini banyak. Bahkan kita mau bikin sendiri di rumah bisa, karena mudah. Dan untuk instalasinya cari di YouTube aja bisa tutorialnya gampang. Pendatang barunya sedang tinggi karena ilmunya sudah sangat umum. Tinggal panel surya masuk ke saluran-salurannya kalau banyak panel suryanya, terus masuk ke inverter nanti masuk ke baterai, satunya lagi masuk ke listrik rumah, selesai. Simpelnya seperti itu ya. Ada transformatornya dulu lupa sebelum ke inverter. Inverter itu masuk transformator, ya betul, salah. Saya salah. Kemudian pembelinya sedang, karena orang saat ini masih nyaman menggunakan yang namanya energi fosil. Bahkan kendaraan masih pakai energi fosil. Karena ya benar sih, energi fosil itu kalau di kendaraan tenaganya lebih besar, kan polusinya. Ya saya sendiri masih belum mau yang pakai electric vehicle EV, itu masih belum. Karena menurut saya masih susah untuk cari seperti pom bensinnya. Kemudian ya pom listrik berarti. Ya pom listriknya dan tenaganya pun masih agak kurang ya, maksimal 60 km per second per hour tuh. Jadi speednya masih kurang lah untuk perjalanan jauh, dan kita harus menghitung, bateraiku tinggal sekian persen, ya sama aja sih sebenarnya, cuma lebih singkat aja kalau pakai baterai, agak susah aja. Ntar kalau belum sampai, kan kalau kita pakai bensin belum sampai tujuan, kita tinggal telepon Pertamina, halo Pertamina, saya minta bensin di sini. Kalau listrik, bawa pembangkit listrik, nggak bisa. Ya nanti mungkin salah satu inovasinya itu kayaknya ada inovasi yang dia itu chargingnya pakai tenaga surya. Jadi ketika siang tuh kita bisa buka, ngecas sambil jalan. Nah, atau nanti bisa pakai elektromagnetik di jalannya. Jadi kayak rel kereta gitu. Di jalannya ada elektromagnetiknya, tapi kan itu cukup berbahaya untuk pejalan kaki atau untuk mobil itu sendiri. Bahkan ketika cuaca badai itu kan petir naik ya, kan bisa menjalar ke mobil dan ledak mobilnya karena sambungan elektromagnetiknya. Ya, karena jujur, bahkan saya pribadi kesadaran akan energi terbarukan masih rendah, seperti itu. Kemudian produk penggantinya itu rendah karena belum banyak alternatifnya, ya masih itu aja kayak panel surya, terus kemarin Timothy mengatakan menggunakan geothermal, terus energi tidal dari ombak, terus hidro dari tidal pun juga hidro sih, cuma dari air terjun dan lain-lain. Kemudian angin, yang mana angin itu kan angin berhembus, angin bawalah, ya itu. Sehingga energi bersih masih jadi pilihan utama, belum ada alternatif lain selain energi ini. Ya, persaingannya tinggi karena efisiensi dan biayanya sangat-sangat sangat mudah, karena kita bisa mendapatkan memasak yang lebih murah juga. Itu dia. Dan sistematik instalasinya juga bisa dipermudah sih di efisiensi biayanya seperti itu. Kemudian generik strateginya yaitu kemungkinan biayanya itu bisa skala ekonomi dan efisiensi, karena saya bilang tadi memasaknya banyak dan harganya pun tidak terlalu mahal dan banyak. Ada beberapa cara nih untuk membuat energi terbarukan. Misalnya kayak saya tadi, panel surya itu
saya bisa mendapatkan panelnya itu mulai dari harga 40.000 aja. Dulu ada 40.000 sampai jutaan lah. Nanti tergantung mereknya, dan bisa menggunakan merek yang murah tapi perawatannya lebih baik, lebih sering, itu akan sama saja hasilnya dengan yang mahal. Ya nanti tinggal misalkan botnya dan lain-lainnya, kebutuhannya. Kemudian diferensiasinya yaitu menjadi solusi energi dan penyimpanan energi. Ya, jadi ketika ini bisa membantu efisiensi dalam rumah tangga. Jadi kita nggak pakai listrik PLN, nggak bayar, kita pakai energi yang gratis. Paling ya PR kita cuma menjaga aki kita kan selalu terjaga, yaitu mengisi airnya kalau pakai aki basah. Perawatannya lebih mudah. Loh, saya sarankan pakai aki basah karena perawatannya lebih mudah, dan kalaupun rusak itu masih bisa 3 kali lah. Itu ya perawatannya lebih mudah lah. Aki basah itu ya cuma sering ngisi aja sih, bukan mudah, sulit tapi lebih long last lah. Kemudian Blue Ocean ini ya ini bisa untuk inovasi. Ini inovasi untuk menyelesaikan masalah-masalah daerah terpencil yang mana belum ada listrik. Cuma butuh matahari, angin, air terjun, tidal, ombak, ada panas bumi, bisa dipakai. Nggak perlu tuh ngolor-ngolor kabel dari kota ke desa, mana lagi kok jaraknya jauh, nah susah. Jadi ini bisa jadi solusi lah, karena sistemnya adalah pembangkit lokal, dan untuk lokal itu sendiri tidak akan bisa juga dibagikan ke daerah lain, cuma akan jarang karena daerah lain pasti akan membuat lagi dan hanya disebarkan di daerah tersebut. Ya off grid system dan storage ini. Off grid kan daerah terpencil. Kemudian market signalnya ya sejak tahun 2022 itu sudah ada investasi secara global 495 miliar US dollar. Saya juga mau segitu. Yang didominasi oleh energi terbarukan melalui surya dan angin ya. Seperti yang saya pilih tadi, yang mau saya buat tadi dari angin. Dari matahari. Karena ya tiap hari ada. Kalau misalnya angin itu agak rancu ya, karena tidak setiap hari itu anginnya kenceng sehingga listriknya mungkin bisa bleret. Bleret bahasa Indonesia apa ya? Bleret ya gitulah, agak kurang baik lah listriknya. Ini kan juga kalau listriknya kurang baik, penerimaannya inputnya kurang baik, nanti bisa merusak komponen yang ada dan tiba-tiba nanti melonjak. Anginnya itu udah kenceng, meledak, akhirnya dar, selesai, bikin baru seperti itu. Nah, yang terakhir kesimpulannya yaitu di belakangnya ada Bombardino Crocodilo anomali. Nah, ini adalah anomali kesimpulan juga. Kesimpulannya adalah industri AI itu memang sangat menjamin, karena kedepannya otomatisasi dan kebutuhan kecerdasan buatan itu sangat tinggi. Jadi kita sebagai manusia juga harus sadar bahwa AI ini sudah tidak terelakkan, dan ini akan berkembang terus tanpa henti karena mudah untuk ditembus. Kemudian yang kedua adalah biotech. Ya, biotech ini masih agak susah ya untuk masuk, tapi ini sangat menjanjikan karena semakin ke depan semakin banyak penemuan baru, itu akan semakin mudah penyakit itu disembuhkan. Lebih mudah disembuhkan karena ya teknologi semakin naik, dan manusia akan semakin bosan. Wah, kok kanker ini ujung-ujung kok akeh sing mati tuh nek di game. Wah, kudu golek solusi ben tetep orang itu melakukan terapinya tapi pasti sembuh, persentasenya lebih tinggi, angka harapan hidupnya lebih tinggi. Jadi orang sudah tenang lah ketika ada sesuatu yang mengganggu hidupnya seperti itu. Ya, kemudian industri yang ketiga tadi apa sih? Nah, energi terbarukan itu sangat baik karena kedepannya juga kita nggak bisa lah manfaatin fosil terus, kalau habis loh gimana coba ya, nanti anak cucu nggak kebagian dong. Jadi ini harus segera seharusnya saya sendiri juga masyarakat lainnya juga harusnya sadar
Karena ya tapi kan meningkatkan kesadaran orang manusia kan itu gak susah ya gitu. Jadi sangat menjanjikan karena kebutuhan akan sebenarnya lebih mengarah ke alamnya itu sangat membutuhkan namanya energi terbarukan, karena kita semakin lama semakin menyakiti alam kalau kita menggunakan batu bara, fosil dan lain-lain. Jadi kita harus segera merubah, merevolusi otak kita, mindset kita ke arah renewable energy. Nah, itu. Sekian presentasi dari saya. Mana kursus saya. Nah, ya sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi maaf nggak buka pakai assalamualaikum, lupa ya. Dadah.